Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice 4 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup, langsung dari kota Sydney, Australia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Daily Fresh Juice. Senang rasanya kita bisa bersua kembali di hari yang indah ini. Pada hari Minggu ini kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Marilah kita simak dan refleksikan bersama. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan yang baru saja kita dengarkan dari Tuhan Yesus tadi sebenarnya ditujukan langsung kepada para pemimpin agama bangsa Yahudi. Arti jelas dari perumpamaan tersebut adalah sebagai berikut. Kebun anggur itu merepresentasikan bangsa Israel. Para pekerja licik di kebun anggur itu adalah para pemimpin bangsa Yahudi yang terdiri dari imam-imam kepala dan tua-tua. Para utusan yang disiksa dan dibunuh di kebun anggur itu adalah para nabi dalam perjanjian lama. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah Bapa,
Dan sang putra yang diutus namun kemudian dibunuh itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya tidak sulit bagi para pemimpin bangsa Yahudi tersebut untuk menangkap makna logis dari perumpamaan tersebut. Sebab perumpamaan yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7. Perbedaannya adalah dalam kitab Yesaya, ketika pemilik kebun anggur itu kecewa karena anggurnya tidak menghasilkan buah, kebun anggurnya yang dihancurkan. Dalam Injil Matius, kebun anggur tidak dihancurkan, tetapi pengelolaannya dipercayakan kepada orang lain. Dalam konteks penulisan Injil Matius pada abad pertama kekristenan, pengelola baru bagi kebun anggur yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka bisa dikatakan atau disebut sebagai orang-orang Yahudi Kristen. Dan bukan lagi orang-orang Yahudi tradisional yang menolaknya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Ada dua konsep penting yang bisa kita pelajari, yakni yang pertama adalah kebun anggur yang digarap hendaknya menghasilkan buah yang baik. Dan yang kedua adalah tata kelolanya hendaknya dalam porsi yang benar, dalam semangat ketaatan pada kehendak Allah. Untuk menjadi seorang pemimpin yang Kristiani dan bermutu, pertama-tama kita diajak untuk menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup sehari-hari. Buah-buah kebaikan itu hendaknya tampak dalam tindakan dan perkataan, baik itu dalam lingkup keluarga maupun komunitas di mana saja kita berada. Sebab jika seorang pemimpin tidak sanggup menghasilkan buah-buah yang baik atau bermutu, maka tampuk kepemimpinan tersebut cepat atau lambat akan dipercayakan kepada orang lain yang sanggup melakukannya. Maka bagi para pemimpin, entah apapun jabatan Anda saat ini, sebelum peralihan terjadi, marilah kita mulai dari sekarang. Kita memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita layani. Hendaklah kita menjadi pembawa buah-buah kebaikan dalam keluarga dan komunitas, seturut semangat pengabdian Yesus Kristus Tuhan kita bagi dunia. Tuhan Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi, bukan hanya rela berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita, tetapi Dia sendiri telah rela memilih untuk menderita seperti kita, bahkan wafat di kayu salib demi penebusan dosa-dosa manusia. Dialah contoh pemimpin ulung yang telah menghasilkan buah-buah kebaikan, dan pengorbanannya sangat bermutu sepanjang zaman. Selanjutnya, jabatan yang kita miliki saat ini hanyalah sebuah tampuk kepercayaan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sanggup melihat nilai-nilai plus dalam diri kita. Jabatan ini jelasnya bukan untuk kita miliki selamanya, tetapi untuk kita kembangkan dengan sebaik mungkin selagi masih ada kesempatan, tentunya seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan dari para pemimpin agama bangsa Yahudi yang tertutup pada rencana keselamatan dari Allah dan menganggap posisi mereka sebagai status yang mesti dipertahankan. Menjadi pemimpin bukanlah soal status, tapi pelayanan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Injil Matius bab 23 ayat 11, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Maka saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice, marilah kita berusaha membawa buah-buah kebaikan dalam setiap kata dan tindakan kita,
seraya melayani Tuhan dan sesama dengan sebulat hati dan penuh dedikasi. Kiranya Allah yang telah mempercayakan tugas ini kepada kita, suatu saat akan mengganjari kita dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Oktober 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.